Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Madam Rifda. Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa buat video lagi ya. Selamat menikmati nanti pembahasan-pembahasan yang akan saya sampaikan ya. Buat semuanya saja, semoga sehat selalu, panjang umurnya, dilancarkan segala urusannya, dilancarkan rezeki dan hobinya ya. Jadi banyak pasien-pasien saya yang bertanya kepada saya, apakah jerawat itu bisa disebabkan oleh energi-energi negatif ya madam, seperti itu. Karena sudah pergi ke dokter, sudah diberi resep apapun, obat ya kan, kok nggak hilang-hilang, malah semakin parah seperti itu. Tidak hanya di muka saja tetapi di badan juga ada ya. Hari ini saya akan membahas permasalahan mengenai kiriman-kiriman energi-energi negatif ya, berupa jerawat ya. Jadi kiriman-kiriman energi negatif itu macam-macam ya. Penyakit-penyakit yaitu tadi yang pernah sering saya bahas mengenai penyakit ini medis atau non medis. Penyakit medis juga bisa disebabkan oleh penyakit non medis seperti itu ya. Banyak beberapa pasien saya yang tanya mengenai jerawat itu kayak nggak umumnya jerawat gitu loh madam. Jadi ada di muka terus nggak hilang-hilang, semakin parah, memerah, dia meradang di situ. Di tubuh juga ada, kadang di sekitar dada sama punggung seperti itu ya. Nah ini perlu saya lihat, untuk saya teliti juga ya, apakah ini kiriman atau memang jerawat asli kan, seperti itu ya. Pernah pasien saya ada kiriman-kiriman energi negatif ya, jerawat di muka sampai meradang ya, sampai kadang-kadang berdarah juga, terus ada nanahnya juga di situ. Bagian-bagian tubuh juga ada beberapa muncul semacam kayak jerawat kecil, terus ada jerawat batu seperti itu. Di muka juga panas madam, seperti itu ya. Saya sudah periksakan kemana-mana, nggak ada hasilnya seperti itu. Jadi memang energi-energi negatif ini ya, itu bisa berupa dalam bentuk kiriman-kiriman ini tadi, jerawat ya. Makanya kalau sekiranya jerawat ini banyak ya, terus meradang di setiap ini, di muka full memerah, meradang, kusut ya mukanya, itu bisa diindikasi dari energi-energi kiriman. Terus yang saya lihat memang kalau istilahnya kiriman ini berupa jerawat ini tadi nggak sembuh-sembuh gitu loh, itu bisa sampai tahunan kalau memang ini energi-energi kiriman seperti itu. Kalau ibaratnya jerawat ini adalah penyakit, paling diobati langsung sembuh ya kan. Kalau ini terus berlarut-larut, jadi terus muncul dia, ibarat sudah mulai mengering, terus nanti muncul lagi, terus nanti muncul lagi. Dan jerawat ini biasanya kalau kiriman ini meradang, dia besar-besar, gede-gede, full di wajah, warnanya merah seperti itu ya. Terus di bagian antara biasanya dada sama punggung itu bisa dipenuhi jerawat. Nah ini yang perlu diperhatikan, yang perlu istilahnya di sini dilihat, apakah ini benar-benar energi negatif atau bukan ya kan. Jadi jangan disepelekan ya untuk masalah hal-hal seperti itu. Wah palingan ya ini kita makannya juga banyak lemaknya, terus minyaknya juga tersumbat seperti itu. Jangan sepelekan untuk hal-hal semacam ini ya. Karena kalau memang istilahnya di sini jerawat karena kiriman, di muka itu kayak hancur seperti itu. Jadi auranya juga tidak memancar, gelap, terus karena efek-efek ini tadi bukan bopeng ya istilahnya.
Kalau istilahnya di sini ada muncul semacam apa namanya, jerawat, dia ini nggak hilang-hilang gitu loh, jadi terus muncul, ada nanahnya, terus ada darahnya seperti itu. Jadi kayak terus dia meradang, terus paling sehari 2 hari sembuh, nanti kumat lagi, apalagi kalau di badan. Jadi sudah bergerindil gitu loh modelnya, seperti itu. Nah, ada kiriman-kiriman semacam ini ya. Jadi apa, jangan sepelekan seperti itu. Lah, kok dikirimi semacam ini supaya apa, Madam? Ya. Yang pertama supaya auranya memang ditutup ya, gelap, tidak memancar. Terus orang melihatnya juga, wah, kamu kok ini jijik lah, istilahnya seperti itu. Jadi tidak ada daya tarik di situ, tidak ada semacam apa ya, orang melihat itu udah kayak nggak mau seperti itu, memang dibuat hancur wajahnya. Ada kiriman-kiriman semacam ini yang berupa itu tadi, penyakit jerawat. Terus di badan, di punggung, di dada itu full seperti itu. Jadi badan itu rasanya kayak panas ya, panas, terus gatel juga ya. Terus biasanya ini ibarat sudah dihilangi, misalkan sudah dipencet-pencet atau apa ya kan, itu nanti numbuh lagi, beberapa hari pasti numbuh lagi. Badan itu kayak lemes, kayak nggak bisa untuk melakukan aktivitas ya. Sudah kayak kita juga kurang pede di situ, kita juga istilahnya mau keluar-keluar juga males, nanti ditanyain, kok kamu nggak sembuhin ini jerawat, seperti itu. Padahal kita sudah berusaha semaksimal mungkin dari satu tempat ke tempat lain untuk menyembuhkan, malah ada omongan-omongan orang yang katanya tidak bisa, istilahnya kok tidak disembuhin seperti itu. Itu semakin kita buat stres ya kan, semakin itu nanti juga semakin muncul ya, karena kita kepikiran, karena kita juga stres di situ ya kan. Jadi memang dibuat mental kita juga jatuh ya, tidak hanya karena wajahnya tidak mulus ya kan, tetapi hati, mental, pikiran itu dijadikan satu supaya kita benar-benar down, kita benar-benar tidak bisa, istilahnya udah kayak hidup itu hancur rasanya, seperti itu. Lawong istilahnya kalau kita keluar jerawat sebelum haid atau sesudah haid ya, itu rasanya kalau gede aja sakit ya kan, panas, nggak enak, apalagi kalau seluruh muka seperti itu, belum yang di badan ya kan. Jadi kayak apa ya, parah gitu loh, meradang seperti itu aja rasanya bagaimana kan, seperti itu lah. Makanya memang energi-energi negatif ini banyak macamnya, kiriman-kirimannya ya kan. Kalau biasanya ini yang saya temuin, beberapa pasien saya yang pernah dikerjain orang karena masalah jerawat ya kan, tumbuh sampai di muka, sampai di bagian ini, bagian apa namanya, depan, terus di bagian punggung seperti itu. Ini yang saya lihat memang arahnya biasanya dikerjain seseorang yang pernah dia suka ya, terus nggak jadi, putus, yang mutusin yang wanita. Ini ada beberapa pasien saya seperti itu. Terus ada yang memang dikerjain, istilahnya laki-laki ini awalnya suka ya kan, terus sama wanitanya ditolak, cinta ditolak, dukun bertindak ya, seperti itu istilahnya. Akhirnya dibuat mukanya hancur ya kan. Bagaimana caranya supaya laki-laki ini tidak mendekat ya, misal istilahnya di sini bisa dikatakan dengan jodoh ditutup orang, seperti itu. Nah, jodoh ditutup orang kalau istilahnya pasti ada akibatnya. Akibatnya apa? Yaitu tadi, dengan cara menutupnya bisa dikirimin energi-energi negatif berupa kiriman jerawat ini tadi, seperti itu. Ada yang semacam ini, ada ya. Jadi memang apa ya, kalau kita namanya juga nggak suka terus dipaksa suruh suka kan ya nggak bisa gitu loh.
akhirnya bertindak melakukan hal-hal semacam ini. Itu ada, sampai meradang, memerah, ada seperti itu. Saya itu keluar itu jadi kayak mau berangkat kerja atau melakukan kegiatan di luar, kayak merasa nggak nyaman gitu loh madam, gitu loh, karena sudah parah gitu loh. Jadi ya kalau misalkan ini tumbuh lagi, misalkan sudah mulai sembuh, nanti beberapa hari lagi kumat lagi, ya saya harus siap-siap untuk istilahnya di sini obat apapun ya sudah saya pakai, cuma ya nggak ada efeknya seperti itu. Dan sering pundak, migrain berat, itu sering madam seperti itu. Jadi keluhan-keluhan dari pasien saya memang bermacam-macam ya kan. Jerawat aja bisa jadi kiriman seperti itu ya, karena itu tadi pengen menutup biar si pasien saya ini, wanita ini, tidak bisa didekati oleh siapapun seperti itu. Dibuat wajahnya itu tadi dipenuhi dengan jerawat ya kan. Terus badannya jadi kurus juga ada seperti itu. Jadi kayak saya padahal makannya banyak, kok nggak bisa ini ya madam, nggak bisa, agak berisi gitu loh. Lah energi negatif ini bisa disebabkan karena itu tadi kiriman ya kan. Terus yang kita makan disedot gitu loh, sari-sari pati makanan di sini disedot seperti itu. Jadi tidak bisa, akhirnya tidak bisa jadi badan, jadi agak berisi. Terus kalau kita habis makan banyak, misalkan setiap hari kita makan enak, makan banyak, kan otomatis badan juga semakin berkembang ya, bedah ya istilahnya seperti itu. Cuman kalau karena ada efek-efek kiriman energi negatif, itu malah apa yang kita makan, sari-sari makanan itu disedot dari energi negatif tersebut. Apakah bisa madam? Bisa, bisa sekali. Jadi energi negatif ini bisa menyedot bagian-bagian yang ada di dalam diri kita seperti itu. Apalagi kalau kita udah kayak terlihat agak kurus, terus kusam ya kan. Ini tadi efeknya semacam ini. Terus ini biasanya satu paket dengan tulang ya. Rasanya tulang itu rasanya kayak ketarik gitu loh madam. Terus rasanya itu di dalam tubuh juga nggak enak. Jadi kayak apa ya, sendi-sendi seperti itu tuh sakit gitu loh. Udah saya merasakan hal seperti ini, daerah sendi-sendi juga sakit seperti itu. Itu juga bisa ya pengaruh madam, bisa pengaruh seperti itu. Jadi memang itu dikerjakan, memang ada energi-energi negatif ya, tidak berupa hanya itu tadi dibuat sakit, banyak jerawatnya, terus bagian sendi, bagian daerah-daerah tertentu yang sekiranya rawan ya, kita sulit menahan sakit, itu pasti seperti merasakan kayak ditusuk-tusuk juga, kayak semacam istilahnya di sini ditarik juga seperti itu. Jadi macam-macam lah ya bentuknya, terus modelnya sakit seperti apa ya. Namanya kalau istilahnya kita di sini hidup ya kan, berdampingan dengan orang-orang, pasti ada orang-orang yang tidak suka. Apalagi rawannya kalau kita pernah menolak pasangan kita ya kan, dalam arti nggak ada apa-apa terus kita putusin, itu ada yang nggak terima, ada yang terima ya kan. Terus ada orang yang mendekat, kita nggak seret, nah di sana juga sudah emosi, sudah istilahnya di sini benci. Jadi ya udahlah saya kerjain seperti itu. Itu juga banyak kasus-kasus semacam ini ya kan. Terus misalkan ada masalah dengan bapak ibunya, keluarganya yang kena anaknya, juga ada semacam ini ya. Jadi banyak macamnya, kita juga harus perlu perhatian khusus kalau misalkan ada sekiranya sakit yang nggak wajar ya kan. Lah namanya jerawat itu pasti wajar, cuman kan kita lihat-lihat dulu jerawatnya seperti apa. Kalau full di muka, full di badan gitu, terus akhirnya kan di sini muka itu kan jadi kayak memerah, kayak gimana ya, terus gelap ya, kusam seperti itu. Nah ini loh akibat-akibatnya seperti itu. Jadi
kita juga harus sangat berhati-hati di sini ya, karena banyak orang istilahnya curang lah ya mainnya, nggak bagus, nggak main cantik langsung kiriman-kiriman seperti itu. Nah, pasien saya ini ada yang beberapa semacam itu ya kan, penuh dengan jerawat mukanya, ada yang keduanya sampai punggung dada itu tadi ya, saya bersihkan ya kan, ya pengerjaan lewat foto sama nama itu, sama saya kasih kapsul ya, untuk kapsul aura juga, jadi buat pembersihan di situ. Terus katanya awalnya itu setelah minum kayak apa ya madam, ini ya, kayak disedot gitu loh, rasanya kayak ada sesuatu yang keluar seperti itu. Seminggu itu sudah mulai ada perubahan, tetapi masih ada jerawatnya, itu ada yang seperti itu. Terus baru penyembuhan 2 minggu 3 minggu itu sudah apa namanya, sudah kimpes ya, mimpes ini jerawatnya. Terus apa namanya, terus ini dari 2 minggu ini masih ada, cuman yang ada di dalam kayak nanah, darah itu sudah mulai, dia udah mulai ada yang masih ada yang sudah mulai mengering. Terus saya bilang ke pasien saya, ini nanti bakalan dia kering di situ, bakalan dia hilang ya, jangan disentuh pakai tangan ya, biarkan saja, tetap rutin minum kapsulnya itu, saya bilang seperti itu. Ya madam, siap, karena ini nanti kalau disentuh takutnya malah menyebar gimana-gimana, saya bilang seperti itu. Hasilnya biasanya 40 hari itu udah mulai apa ya, sisa-sisanya masih ada, tinggal sedikit saja, saya bilang seperti itu ke pasien saya. Iya madam ya, yang bagian punggung sama bagian dada itu sudah mengering seperti itu. Itu nanti kan tinggal sisa-sisanya, bekas-bekasnya aja mbak. Itu nanti kalau istilahnya diminumi kapsul, terus saya kerjakan setiap hari pakai foto sama nama itu nanti juga bekasnya juga bakalan hilang, terus mulus lagi, saya bilang seperti itu. Bagian dada sama punggung sudah ada perkembangan, sudah istilahnya di sini kering ya, selama pengobatan 40 hari, terus sekitar 2 bulan ya kan. Bagian muka juga seperti itu, yang parah ya kan, sekitar 2 bulanan ini untuk bagian punggung sama dada sudah tidak ada bekasnya seperti itu. Jadi kayak tahu-tahu langsung hilang. Lah ini tadi loh, macam perbedaan antara jerawat kiriman dengan jerawat memang benar-benar asli penyakit ya kan. Kalau kiriman istilahnya di sini ya memang itu bentuk berjerawat, ini kayaknya medis kan seperti itu. Tetapi untuk bekasnya itu pasti nggak ada seperti itu. Tetapi kalau ini jerawat yang benar-benar penyakit medis ya kan, pasti adalah sedikit sisa-sisanya, itu pasti ada, dia membekas di situ. Nah, karena ini tadi kan ada efek-efek energi negatif yang pengen merusak itu tadi. Lah, penyakit medisnya misalkan itu jerawat, apakah bisa ini ya, madam, untuk bopeng, terus untuk biar bekasnya walaupun ada terus hilang, itu bisa dikerjakan, tetapi tidak secepat yang kena kiriman ini tadi. Kena kiriman karena ini tadi kan ada berupa energi-energi negatif yang bisa yang menembus di badan, otomatis pengaruhnya juga cepat. Ibarat langsung kering, tahu-tahu langsung dia bisa nutup diri mulus seperti itu. Nah, ini perbedaannya seperti itu ya. Makanya istilahnya biasanya pasien saya tanya, kalau pengobatan seperti itu sampai dia benar-benar sembuh, sampai kinclong ya kan, istilahnya wajahnya terus badannya bersih, auranya juga kebuka, terus sudah mulus ya seperti sedia kala, itu paling enggak saya 2-3 bulan ya sudah mulai tinggal proses sisa-sisa untuk pembersihan aura sama pembukaan auranya, di situ baru saya pagar seperti itu. Jadi memang pengobatan seperti ini kalau secara non medis untuk yang saya tangani masalah jerawat itu langsung dia kayak nutup sendiri gitu loh. Kan biasanya kalau banyak istilahnya kalau ini medis ya cuma di sini saja terus bopeng seperti itu ya kan, itu bisa disembuhkan ya, tetapi ada prosesnya seperti itu.
karena ini adalah medis, ya kan. Kalau non medis ibaratnya kayak langsung bagian mana yang sakit saya ambil langsung itu nanti ketutup kayak gitu. Istilahnya di sini kalau non medis, ya kan, ada beberapa istilahnya, entah itu ditanami makhluk atau ditanami sesuatu energi negatif. Bagian yang luka kalau sudah diambil, ya kan, itu tadi kayak langsung nutup sendiri, seret gitu. Walaupun pelan tapi langsung dia nggak ada bekasnya seperti itu. Tetapi kalau medis pasti ada bekas bopengnya atau ada sedikit bekasnya. Oh, ini bekas jerawat, itu pasti ada, ya. Itu juga bisa dikerjakan, tetapi juga butuh proses kan, seperti itu, ya kan. Lah, ini madam, dalam masalah seperti ini, ya kan, kalau semisalkan itu nanti ngirim lagi bagaimana, itu sudah saya pagar. Jadi misalkan ada kiriman-kiriman energi negatif, dia bakalan mental ke yang ngirim seperti itu. Jadi jangan khawatir, nggak usah takut, ya kan. Takut kalau nanti dia ngerjain terus dia nempeli sesuatu lagi, itu sudah nggak bisa, saya bilang seperti itu. Jadi aman, tetap saya kontrol, saya pantau. Kalau ada apa-apa saya selalu bilang, saya bilang seperti itu ke pasien saya. Jadi itu tadi ya, macem-macem biar semuanya pada tahu, karena jangan menyepelekan segala sesuatunya, apalagi penyakit, terus apalagi kalau ada kita sakit jerawat, ya kan. Seperti itu ya, sepenggal kisah dari pasien saya, ya. Besok kita akan berjumpa lagi, kita akan membahas masalah berbagai macam kejadian-kejadian yang dialami oleh pasien-pasien saya, terus sebelum saya tangani sampai sesudah saya tangani, seperti itu ya. Tetap bersyukur, tetap tersenyum, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesem guyung leweh dari Madam Rifda.